Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah Hasim, NPM 022719111062. Saya mahasiswa akuntansi. Dalam video ini saya akan membahas analisis multivariate dengan menggunakan SPSS. Jadi dalam mengolah data menggunakan SPSS ini saya menganalisis, yaitu analisis regresi berganda dengan SPSS. Analisis regresi berganda, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam analisis regresi berganda ada uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Ada juga uji F yang dimana untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dimana uji F ini untuk mengetahui pengaruh motivasi dan minat secara bersamaan terhadap prestasi belajar atau variabel Y yang akan saya analisis. Selanjutnya, dalam analisis regresi berganda ada juga yang dinamakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data untuk X1 motivasi belajar, X2 minat, dan untuk Y yaitu prestasi. Kemudian kita masuk ke SPSS. Di sini sudah masuk ke SPSS, aplikasi SPSS, dan jangan lupa klik untuk variabel view di bawah sini. Terus masukkan data untuk name. Itu masukkan nama variabel yaitu variabel X1, variabel terus yang di bawahnya variabel X2 dan di bawahnya Y. Jangan lupa untuk memasukkan label yang dimana X1 itu seperti data ini, X1 motivasi belajar, X2 minat, dan Y adalah prestasi. Kembali dan masukkan label ke SPSS. Nah, kalau sudah begini, yang lainnya menyesuaikan saja. Selanjutnya, kita bakal klik ke ini di bawahnya data view. Sudah ada X1, X2, dan Y. Di mana untuk menginput data masukkan ke sini, yaitu kita ambil data dari Excel tadi yang sudah saya siapkan. Ini kita blok dari motivasi belajar sampai prestasi, terus copy dan kita kembali lagi untuk ke SPSS, kembali ke aplikasi SPSS-nya dan paste. Di sini sudah ada data X1, X2, dan Y. Ini ada 12 sampel dari masing-masing variabel. Terus untuk menganalisis, masuk ke analisis, terus ke regresi dan linear, di mana prestasi atau variabel Y blok dan pindahkan ke dependen. Untuk motivasi dan minat
blok untuk masukkan ke independen. Kalau sudah begini, sisa kalian klik OK. Kemudian sudah ada untuk analisis data regresinya, di mana sudah muncul untuk output regresi. Kemudian di sini kita harus memahami hasil dari output ini untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel X ke variabel Y nanti. Jadi di sini saya sudah siapkan rumusan hipotesis H1, H2, dan H3. Untuk tingkat kepercayaan yaitu 95% atau A sama dengan 0,05. Di sini ada dasar pengambilan keputusan untuk uji T dan uji F, di mana jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika signifikasi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji T. Dapat dilihat dalam tabel T tabel ini ada rumusnya. Dapat dilihat di sini, ini rumus dari T tabel. Selanjutnya untuk uji F, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika variabel signifikasi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, yang dimana kalian bisa lihat di sini untuk rumus dari F tabel. Jadi di sini adalah contoh dari distribusi nilai T tabel. Kemudian di sini distribusi untuk nilai F tabelnya. Jadi ini adalah hasil dari pengujian hipotesis untuk H1 dan H2 dengan uji T, di mana dalam pengujian hipotesis pertama diketahui nilai signifikan untuk pengaruh H1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, yang dimana lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil T tabel yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Untuk pengujian hipotesis kedua yaitu H2, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 3,441, di mana lebih besar T tabel yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya yaitu untuk pengujian hipotesis ketiga, di mana berdasarkan dari output di atas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung 23,978 bisa dilihat itu dia lebih besar dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Terima kasih, itu saja penjelasan saya mengenai analisis menggunakan SPSS. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.